Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Dinamika Program Studi S1 Manajemen. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Estur Novia, Meinius Mumiage, Abed Nego Koba, Alicia, dan Dian Aprilia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas untuk mata kuliah studi kebijakan bisnis. Untuk slide pertama akan dipresentasikan oleh teman saya Meinius Mumiage. Di sini bisnis model dan juga bisnis model kanvas. Jadi bisnis model itu adalah di mana suatu model yang mempresentasikan cara bagaimana suatu bisnis memberikan nilai yang terbaik bagi penggunanya. Kemudian bisnis menciptakan nilai dengan bekerja sama memproduksi produk atau jasa untuk memberikan nilai atau manfaat bagi pengguna, dan perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau profit. Kemudian bisnis model kanvas atau yang disingkat menjadi PMC adalah di mana suatu kanvas yang terdiri dari 9 elemen yang mendefinisikan bisnis model. Itu yang terkait dengan bisnis modal dan bisnis model kanvas. Di sini latar belakang BMC. Latar belakang BMC ini ada 5. Jadi yang pertama diteruskan pada tahun 2010 oleh seorang Alexander. Dan Alexander ini adalah seorang pakar teori bisnis dan konsultan dalam perkebangsaan. Kemudian yang kedua, Alexander juga adalah seorang pengusaha yang memiliki sebuah startup Nevision, fokusnya di bidang literasi tentang finansial dan juga menawarkan jasa konsultasi pada keuangan. Kemudian yang ketiga, dalam bukunya Bisnis Model Generasi memperkenalkan dalam BMC. Kemudian yang keempat, BMC disebarkan 10 tahun terakhir sejak pada tahun 2010. Kemudian yang kelima disebut kanvas karena teori bisnis model bisa dijelaskan di atas selembar kertas kosong. Itu yang terkait dengan latar belakang BMC. Terus slide berikutnya akan mempresentasikan oleh teman saya Abel. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nius. Di sini saya akan presentasikan slide yang keempat. Seperti yang kita lihat bersama-sama di layar, ada 3 warna dari model bisnis model kanvas. Jadi yang pertama yang di sebelah kiri yaitu ada warna merah, yang artinya bagaimana perusahaan bekerja dari sisi supply untuk memberikan barang atau jasa yang memiliki manfaat bagi konsumen. Dan yang kedua yaitu di sebelah kanan ada warna hijau, yang artinya konsumen dari sisi demand menggunakan barang atau jasa sehingga memperoleh manfaat dan membayar atas jasa produksi tersebut. Dan yang berikut yaitu yang terakhir ada warna biru yang berada di tengah bawah, yang artinya perusahaan dapat profit untuk melayani konsumen secara berkelanjutan, revenue yang diberikan konsumen pada perusahaan. Selanjutnya yaitu slide yang kelima. Di slide yang kelima ini kita bisa lihat di bisnis model kanvas ada 4 kuadran, yaitu kuadran yang pertama yaitu aspek demand yang menjelaskan segmen konsumen yang didasarkan, contohnya seperti customer segment, customer relationship, channels, value proposition. Dan yang kedua yaitu aspek revenue, contohnya seperti revenue streams. Dan kita lanjut ke kuadrat yang ketiga yang berwarna merah adalah aspek supply, yaitu
tentang bagaimana perusahaan menciptakan barang atau jasa bekerja sama dengan supplier atau partner. Contohnya key partner, key activity, key receptionist, value proposition. Dan yang keempat yaitu aspek cost, contohnya yaitu cost structure. Kuadrat 2 dan 4 memiliki warna yang sama, yaitu warna biru. Warna yang sama ini karena jika digabungkan akan menciptakan profitability. Apabila revenue atau pendapatan yang lebih besar dari cost yang dikeluarkan, maka perusahaan bisa menjadi sustainable, berkelanjutan, dan profitable. Dan slide yang berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Estiur. Nah, di sini saya akan menjelaskan 9 elemen dalam bisnis model kanvas. Yang pertama adalah target konsumen atau customer segment. Customer segment menjelaskan siapa sasaran segmen konsumen. Yang kedua, solusi jasa atau produk atau biasa disebut juga dengan value proposition. Di sini menjelaskan bagaimana value proposition yang kita bangun agar mencapai target konsumen. Yang ketiga, jalur distribusi atau channel. Di sini akan menjelaskan bagaimana kita menyalurkan produk agar dapat dijangkau konsumen. Yang keempat, relasi atau jalur komunikasi, atau juga bisa disebut dengan customer relationship. Customer relationship menjelaskan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan konsumen. Yang kelima, elemen pendapatan atau revenue stream. Di sini menjelaskan bagaimana kita mendapatkan income atau pendapatan dari penjualan atau penyewaan barang dan jasa. Yang keenam, supplier atau partner, atau biasa disebut dengan key partner. Key partner menjelaskan siapa supplier atau partner dalam memproduksi barang atau jasa. Yang ketujuh, aset atau sumber daya utama, atau juga biasa disebut dengan key resource value proposition. Key resource value proposition menjelaskan apa aset dan sumber daya utama yang kita miliki yang bisa membantu proses produksi. Yang kedelapan, kegiatan produksi utama atau key activity. Di sini akan menjelaskan apa kegiatan utama untuk memproduksi barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah struktur biaya atau cost structure. Di sini akan menjelaskan bagaimana struktur biaya dalam proses produksi. Nah, pada gambar value proposition berwarna hijau dan merah karena berhubungan dengan elemen demand dan supply. Kemudian saya akan menjelaskan mengapa bisnis model penting. Bisnis model penting karena akan membantu kita berpikir secara terstruktur mengenai 3 hal. Yang pertama adalah desirability. Desirability menjelaskan apakah produk atau jasa kita diinginkan dan dijangkau oleh konsumen. Kalau kita buat produk bagus tapi tidak diinginkan, maka bisnis tidak akan berhasil. Yang kedua adalah visibility. Visibility menjelaskan apakah kita mampu membangun bisnis dari sumber daya yang dimiliki dengan melihat siapa partner atau supplier yang kita miliki, aktivitas atau produksi apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan supply chains. Dan yang terakhir adalah viability atau profitability. Viability atau profitability ingin membangun bisnis laba, bukan yang tidak menciptakan keuntungan. Jika ingin membuat bisnis yang profitable, maka kita harus memastikan revenue lebih besar daripada cost. Slide berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Alicia. Contoh dari bisnis model kanvas yang pertama adalah Go-Laundry. Dalam bisnis model kanvas ada 9 elemen. Yang pertama yaitu target konsumen atau customer segment. Dari Go-Laundry ini, target konsumennya adalah orang yang berusia 18-45 tahun yang melek digital. Kemudian konsumen yang menginginkan laundry yang berkualitas, fleksibel, dan juga ada jasa antar jemputnya secara online. Kemudian orang yang menyukai metode pembayaran digital. Yang kedua adalah solusi jasa atau produk atau value proposition. Dari Go-Laundry ini menawarkan jasa laundry berkualitas dan berbasis aplikasi. Kemudian melayani laundry kiloan maupun satuan.
dan juga ada layanan antar jemput. Kemudian pembayarannya menggunakan e-wallet. Yang ketiga ada jalur distribusi atau channel. GoLaundry ini ada di aplikasi iOS maupun Android dan juga memiliki outline offline. Yang keempat ada relasi dan jalur komunikasi atau customer relationship. Nah, GoLaundry ini berkomunikasi dengan para konsumen melalui live chat, email, dan juga inbox in-app, atau call center, atau website, dan sosmed. Yang kelima adalah elemen pendapatan atau revenue stream. Nah, dari GoLaundry ini ada 20% komisi dari setiap order laundry yang berhasil. Kemudian ada 20% komisi dari jasa antar jemput yang ditawarkan. Yang keenam ada supplier atau partner atau key partner. Dari GoLaundry bekerja sama dengan merchant laundry, kemudian ada kurir laundry, provider alat cuci dan deterjen, kemudian brand ambassador atau call. Yang ketujuh ada aset atau sumber daya manusia atau key resource. Yang ketujuh ada aset atau sumber daya utama atau disebut juga key resource value proposition. Dalam GoLaundry ini ada sumber daya utamanya yaitu pegawai, aplikasi atau website, dan juga partnership eksklusif. Yang kedelapan ada kegiatan produksi utama atau key activity. Nah, kegiatan utama dari GoLaundry ini adalah penjemputan, sorting, dan juga mencuci, kemudian mempacking laundry. Yang kesembilan adalah struktur biaya atau cost structure. Ada dua jenis biaya yang dikeluarkan oleh GoLaundry, yaitu yang pertama biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya pegawai, biaya kantor, dan biaya server. Kemudian biaya tidak tetap atau variable cost, yaitu biaya marketing, biaya operasional, dan juga biaya logistik. Nah, untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Dian Aprilia. Ya, slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari BMC sendiri, yaitu GoMessage, di mana target konsumennya yaitu orang-orang yang berusia 18 sampai 45 tahun yang melek digital. Kemudian orang yang ingin solusinya pijat profesional berkualitas, higienis, dengan terapis terpercaya dan tersertifikasi. Kemudian yaitu pemesan secara online. Selanjutnya ada solusi jasa atau produk, di mana di sini GoMessage memberikan jasa pijat profesional berkualitas berbasis aplikasi, kemudian pemijat profesional dan tersertifikasi, kemudian pemesannya bisa secara online via apps. Selanjutnya ada jalur distribusi, di mana di GoMessage sendiri lewat aplikasi iOS dan Android. Kemudian ada relasi dan jalur komunikasinya berupa live chat, kemudian email, dan inbox in apps. Selanjutnya ada elemen pendapatan, di mana GoMessage sendiri mengambil 20% komisi dari setiap order pijat yang berhasil. Selanjutnya ada supplier atau partner. Partner dari GoMessage merupakan rekan terapis pijat, rekan trainer terapis pijat, kemudian ada provider alat pijat, kemudian ada brand ambasadornya. Selanjutnya di sini ada aset atau sumber daya utamanya, yaitu pegawai, aplikasi atau website, kemudian partnership eksklusif. Selanjutnya kegiatan produksi utamanya di GoMessage sendiri itu ada training pijat, kemudian kustomasi alat dan teknik pijat, dan juga pembuatan aplikasi. Dan yang terakhir adalah struktur biaya, di mana di sini ada biaya tetap dan biaya tidak tetapnya. Biaya tetapnya berupa biaya pegawai, kemudian kantor, dan biaya server. Kemudian biaya tidak tetapnya yaitu biaya marketing, operasional, dan logistik. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai BMC atau bisnis modal kanvas. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.